Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya, Kiai Haji Ahmad Zahro, menjawab narasi putus asa dari kaum Habib si keturunan palsu Rasulillah, bahwa jika golongan Habib bukan keturunan Rasul, maka apa ruginya buat umat Islam bangsa Nusantara. Dan nasihat saya kepada semua yang ikut dalam membahas hal ini, jangan Anda teruskan. Anggap nasabnya Habaib itu salah, rugi Anda apa? Ya jika tidak nyambung lalu diekspos sebagai zuriyah Nabi, ya rugi dong. Apa rugi kita? Zuriyah Nabi, kesucian keturunan Nabi ternodai oleh pengakuan orang yang bukan keturunan Nabi. Kita sangat tersinggung dengan itu. Seandainya Habib itu bukan turunan Nabi, memang nasabnya bukan nyambung pada Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka menyembah Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad, ada apa sekarang disuruh membenci? Saya mau tanya, anggap saya nih kepada Al-Muhajir Allah lewat Ubaidillah, nasab saya nggak bersambung, rugi Anda apa? Rugi Anda apa? Ada kerugian bagi Anda? Nggak ada sama sekali. Tapi nek gak diumumkan, ya diam-diam tidak apa-apa. Tapi tidak diumumkan, tapi perilaku memancing masalah kan padha ae. Ucapannya sudah. Jadi kalau tidak tersambung dan diam dan tidak melakukan apa-apa, ya enggak rugi. Yang rugi malah mereka yang ngaku, yang tidak tersambung tapi ngaku keturunan Nabi itu jelas besar kerugiannya. Kajian atau penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman tentang terputusnya nasab golongan Habib dari Rasulillah dan dibarengi dengan gerakan umat Islam bangsa Nusantara yang semakin masif dan berani melawan kezaliman golongan mereka, nampaknya membuat kaum Habib benar-benar merasa terguncang jiwanya, merasa terancam akan bayang-bayang hancurnya status sosial mereka yang selama 1 abad lebih dianggap sebagai golongan dengan kasta paling tinggi oleh umat Islam bangsa Nusantara. Dalam situasi inilah, jika kita memperhatikan usaha keras dari golongan mereka agar tetap dianggap sebagai keturunan Rasul meskipun mereka tidak bisa membuktikannya secara ilmiah, maka kita akan bisa melihat betapa sesungguhnya mereka sangat kompak dan bersatu di antara semuanya, sehingga tidak terlihat lagi perbedaan yang dulu ditampakkan kepada kita antara Habib yang berada di barisan kelompok garis keras pimpinan Rizik Syihab maupun Habib yang berada di barisan para kiai kita dalam wadah Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan inilah sesungguhnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dahulu sering muncul dalam pikiran kita, mengapa para habaib yang ada di Nahdlatul Ulama semua hanya diam 1000 bahasa, ketika saudara mereka sesama Baklawi di barisan Rizik Syihab selalu membuat onar melawan pemerintah. Bahkan mereka para habaib di Nahdlatul Ulama juga hanya diam saja ketika ada saudara mereka sesama Baklawi mencaci dan menghinakan para kiai kita dengan kata-kata yang sungguh sangat hina. Dengan munculnya kajian Kiai Haji Imaduddin Usman tentang terputusnya nasab mereka dari Rasulillah, maka pertanyaan-pertanyaan kita dahulu telah terjawab sudah, bahwa sesungguhnya mereka semua baik yang berada di kubu Rizik Syihab maupun yang berada di barisan kiai kita, semuanya sungguh tidak ada bedanya. Mereka hanya menjalankan peran masing-masing agar tetap bisa saling menjaga dan saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini pun terlihat juga ketika mereka semua berusaha keras mempertahankan nasabnya agar tetap diyakini sebagai keturunan Nabi oleh umat Islam bangsa Nusantara. Ada yang berperan sangat frontal menyerang secara membabi buta, dan ada juga yang berperan secara halus, sok bijaksana, bahkan memanipulasi umat Islam bangsa Nusantara agar seolah-olah mereka menjadi pihak yang sedang tersolimi atas polemik yang menggugat keabsahan nasab mereka sebagai zuriyah Rasulillah. Narasi-narasi putus asa sebab mustahil golongan mereka bisa membuktikan ketersambungan nasabnya kepada Nabi pun mulai mereka hembuskan agar umat Islam merasa iba. Seperti narasi jika memang seandainya kaum Habib tidak tersambung nasabnya kepada Rasulillah, maka umat Islam ruginya apa? Hal inilah yang kemudian memancing Kiai Haji Ahmad Zahro, salah satu imam besar Masjid Al-Akbar Surabaya, ikut berkomentar untuk menjawab pertanyaan manipulatif para anak keturunan Ubaidillah. Sebab memang sangat nyata bahwa kerugian umat Islam bangsa Nusantara sangat besar disebabkan oleh klaim dari golongan mereka yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Rasulillah.
Kita tidak perlu jauh-jauh mencontohkan efek kerugian besar umat Islam jika golongan Habib bukanlah zuriyah Rasul dengan mencontohkan Rizik Syihab ataupun Bahar Smith yang jelas-jelas telah membuat banyak kerusakan di atas bumi Nusantara. Namun kita berikan contoh dia saja, Pak Hasan bin Ismail Al-Muhdor yang melemparkan narasinya. Lupakah dia? Karena umat Islam meyakini nasabnya tersambung kepada Rasulullah, salah seorang umat Nabi Muhammad mengalami kerugian besar. Apem anaknya dibegal oleh dia, dimanipulasi dengan alasan agar tidak berdosa ketika mengajar ngaji anaknya, maka harus dinikahi secara agama. Berjanji bahwa dia tidak akan menyentuh anaknya meskipun sudah akad nikah. Namun ujung-ujungnya dia tetap membegal apem yang belum pernah terjamah walaupun sudah ada perjanjian sebelumnya. Menurut korban, mulanya dia ingin lebih memperdalam ilmu agama. Kemudian oleh oknum pengasuh, AS diminta belajar secara privat. Tetapi syaratnya, AS harus dinikahi siri oleh si pengasuh tersebut agar proses belajar berdua tidak haram. AS bersama keluarganya menerima syarat tersebut, tetapi keluarga AS juga mengajukan syarat, yaitu bahwa meskipun sudah menikah siri, pelaku tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan AS. Setelah tercapai kesepakatan, proses nikah siri dilakukan di dalam sebuah mobil pada Sabtu 25 Agustus kemarin. Ya bahkan putri jenengan. Jadi hubungan kayak suami istri dipaksa. Sama siapa itu? Sama Habib Hasan. Itu selaku pengasuh pondok pesantrennya. Pondok pesantren Nurul Iman. Sama siapa itu? Sama Habib Hasan. Sama Habib Hasan. Itu selaku pengasuh pondok pesantrennya. Pondok pesantren Nurul Iman. Pondok pesantren Nurul Iman. Pondok pesantren Nurul Iman. Saya dalam keadaan baju rapi, pakai kerudung. Saya langsung dibalik badan saya, langsung dibuka baju saya dengan cara terpaksa. Saya sampai tidak tahu rasanya itu dipaksa sampai saya sudah menendang, sudah ini semuanya. Malah sampai kayak gini. Sudah direncanakan ya? Sudah direncanakan. Kau bilang boleh dikatakan sudah direncanakan. Dia sudah bawa pil, Bang. Bawa pil sudah. Diminumkan sama anak saya. Itu. Oh, dikasih pil ya? Dikasih pil sama saya. Dia bilang pilnya dari Hadramut. Anggap saya nih kepada Al-Muhajir Allah lewat Ubaidillah, nasab saya nggak bersambung. Rugi Anda apa? Rugi Anda apa? Ada kerugian bagi Anda? Nggak ada sama sekali. Kasus pembegalan apem santriwati oleh orang yang bernama Habib Hasan, pengasuh pondok pesantren Nurul Iman, adalah contoh kasus betapa besar kerugian umat Islam bangsa Nusantara ketika meyakini bahwa golongan Habib adalah zuriyah Rasul, namun ternyata nasab mereka palsu dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena nasab palsu kaum Habib yang diyakini sebagai zuriyah Rasulullah, salah seorang umat Nabi Muhammad tidak mendapatkan keadilan di atas dunia meskipun kasusnya sudah pernah diangkat oleh salah satu stasiun TV lokal, sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisian malah saling melempar antara Polres yang di sini dengan yang di sana, hingga kasusnya sekarang menguap begitu saja. Adalah contoh kerugian besar umat Islam bangsa Nusantara karena pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang diyakini sebagai zuriyah Rasulullah meskipun nasabnya adalah nasab palsu belaka. Di sisi lain, kejadian tersebut tidak akan mungkin terjadi jika saja Pak Habib Hasan tidak diyakini sebagai zuriyah Rasul oleh umat Islam bangsa Nusantara. Sebab hal tersebut bisa terjadi adalah jelas karena orang tua korban percaya bahwa Pak Habib Hasan adalah orang suci yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah, sehingga ia percaya begitu saja akan janji-janji dia yang tidak akan membegal apem anaknya, karena pernikahan tersebut adalah sebagai syarat saja supaya antara guru dan murid tidak berdosa ketika sedang mengajarkan dan mendalami ilmu agama. Inilah salah satu contoh kerugian besar yang dialami oleh umat Islam bangsa Nusantara ketika meyakini kaum Habib adalah zuriyah Rasulullah, namun ternyata nasabnya tidak tersambung kepada Rasul yang diklaim sebagai leluhurnya, sehingga sangat ironi jika Pak Habib Hasan, pengasuh pondok pesantren Nurul Iman, mempertanyakan jika golongan Habib nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah, maka ruginya umat Islam apa? Belum lagi hal-hal besar lain seperti dibelokannya sejarah Nusantara.
Dipalsukannya makam-makam para tokoh besar dari bangsa kita, diganti riwayatnya bahwa orang yang dimakamkan tersebut adalah orang Yaman yang merupakan leluhurnya, adalah bentuk kerugian besar juga bagi umat Islam bangsa Nusantara, sebab karena status palsunya sebagai zuriyah Rasul tersebut, akhirnya banyak umat Islam percaya terhadap sejarah palsu yang dibuatnya. Dan bahkan ketika sudah terbukti secara nyata jika dia adalah pemalsu sejarah Nusantara, masih ada saja orang-orang yang membelanya secara membabi buta. Dan itu jelas disebabkan karena nasab palsunya sebagai zuriyah Rasulillah yang membawa kerugian besar bagi umat Islam bangsa Nusantara. Maka dari itulah kita sebagai umat Islam bangsa Nusantara harus cerdas dalam menyikapi ini semua. Jangan mudah terpengaruh hingga kemudian merasa iba terhadap narasi-narasi yang dilontarkan oleh golongan mereka yang berusaha memanipulasi keadaan seolah-olah mereka adalah pihak yang terzolimi atas polemik yang menggugat keabsahan nasabnya sebagai zuriyah Rasulillah. Ingatlah, kita umat Islam bangsa Nusantara sesungguhnya hanyalah pihak yang merespon atas segala kezaliman dari golongan mereka, yang artinya sesungguhnya golongan merekalah yang memulai membuat gara-gara dengan kita, kaum pribumi Nusantara.